Surah Al-Baqarah, ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat bukit di atas kamu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, amat buruk perbuatan yang diperintahkan iman kamu kepada kamu jika betul kamu beriman. Surah Al-Baqarah, ayat 93. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari kecaman yang lalu. Memang sebelum ini telah disebut kandungan ayat serupa, yaitu ayat 63, tetapi di sini mempunyai tujuan yang berbeda dengan yang lalu. Di sini ia dikemukakan bukan dalam rangka menunjukkan ketidaksetiaan orang-orang Yahudi dalam perjanjian mereka dengan Allah, tetapi dalam konteks bantahan kepada mereka, yaitu bahwa, kalau kalian enggan mengakui Nabi Muhammad SAW, karena dalih yang kalian ucapkan, maka mengapa kalian bersikap serupa terhadap nabi-nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam, dan mengapa pula tidak memenuhi perjanjian dengan Allah menyangkut apa yang harus kalian lakukan, antara lain, bila nabi-nabi utusan Allah datang membawa ajaran ilahi. Jadi, perintah ayat ini dalam konteks bantahan itu. Memang bisa saja satu uraian diulangi, tetapi tujuan pengulangannya berbeda. Ayat ini memerintahkan mereka, dan ingatlah juga, ketika kami, yakni Allah yang Maha Agung mengambil janji dari kamu hai Bani Israel, dan kami angkat bukit Tursina di atas kamu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa, yakni prinsip-prinsip ajaran agama dan rinciannya, yang kami berikan kepada kamu melalui Nabi Musa alaihissalam, dan dengarkanlah yakni perkenankanlah apa yang diperintahkan kepada kamu, baik yang terdapat dalam Taurat maupun yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka menjawab, kami mendengarkan melalui pendengaran kami tetapi tidak mentaati dan kami tidak melaksanakannya. Demikianlah, mereka bukan bersegera melaksanakan perintah tapi bersegera melakukan kedurhakaan. Dan demikianlah telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, amat buruk perbuatan yang diperintahkan iman kamu, yang kamu katakan menghiasi jiwa kamu kepada kamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Makna pengangkatan bukit, telah penulis uraikan ketika menafsirkan ayat 63 surah ini. Rujuklah ke sana, pengangkatan bukit itu sebagai ancaman, bukan untuk memaksa mereka beriman, tetapi menunjukkan kasih sayang dan perhatian, sama dengan perlakuan ayah atau ibu kepada anaknya yang sakit, agar meminum obat dengan segera seraya mengancamnya dengan ancaman-ancaman tertentu. Dengan demikian, terlihat bahwa segala cara telah dilakukan Allah untuk membawa mereka beriman dan bertakwa. Jawaban mereka adalah, Samikna wa asyoina, kami dengarkan dan kami tidak mentaati, yakni membangkang. Kalau memang demikian makna jawaban mereka, maka sungguh buruk sikap mereka. Sebagian ulama memperhalus makna itu dengan mengatakan bahwa, penggalan ayat ini menggambarkan dua alat pengucap yang berbeda, yaitu ucapan lidah dan ucapan perbuatan mereka. Lidah mereka, samikna, yakni kami mendengarkan, tetapi perbuatan mereka berkata asyoina, kami tidak taat, yakni kami membangkang. Sayyid Qutb menjelaskan lebih jauh, bahwa sebenarnya lidah mereka hanya mengucapkan kami mendengar, lidah mereka tidak berkata kami membangkang, tetapi ayat ini memberi gambaran hidup menyangkut kenyataan yang bungkam seakan-akan ia bercakap-cakap. Dengan ucapan mereka berkata kami mendengar dan taat, dan dengan perbuatan mereka, mereka berkata, kami membangkang. Kenyataan itulah yang memberi makna yang sebenarnya dari ucapan. Makna itu jauh lebih kuat dari apa yang diucapkan lidah. Gambaran hidup tentang kenyataan ini mengisyaratkan salah satu prinsip umum, dari sekian prinsip ajaran Islam, yaitu bahwa, tidak ada nilai satu ucapan tanpa amal. Amalah yang dinilai, atau kesatuan antara ucapan lidah serta gerak nyata, dan inilah yang menjadi dasar bagi ketetapan hukum dan penilaiannya. Demikian Sayyid Qutb. Ucapan dan kenyataan yang mereka tampilkan seperti itu, disebabkan karena telah diresapkan oleh setan ke dalam hati mereka, kecintaan menyembah anak sapi karena kekufuran mereka. Maksudnya, sebagaimana air meresap ke dalam tanah yang dapat menumbuh suburkan tumbuhan, demikian juga kecintaan mereka terhadap anak sapi, dan hal-hal yang bersifat material. Semua telah meresap ke dalam kalbu mereka, sehingga menumbuh suburkan aktivitas yang sejalan dengan sifat-sifat material. Sebenarnya, Taurat yang diturunkan Allah, sama sekali tidak mengandung tuntunan seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, bahkan sebaliknya. Karena itu, ayat di atas berlanjut dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kepada mereka, amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman kamu kepada kamu, jika betul kamu beriman kepada Taurat. Demikianlah ayat ini membantah ucapan mereka, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka.